Otak ADHD sangat sensitif terhadap hadiah instan. Inilah kenapa mengerjakan tugas sekolah terasa menyiksa, tapi bermain game selama 5 jam terasa seperti 5 menit. Otak ADHD, semua informasi masuk sekaligus. Suara kipas angin bisa terdengar sekeras suara orang berbicara. ADHD tidak hilang saat kita dewasa, ia hanya berubah bentuk. Hiperaktivitas fisik berubah menjadi kegelisahan internal atau kecemasan. Pernahkah kamu merasa otakmu punya ribuan tab yang terbuka sekaligus? Atau mungkin otakmu terasa seperti radio yang macet di antara dua stasiun? Selamat datang di dunia ADHD. Tapi tunggu, kenapa ADHD setiap orang terlihat berbeda? Hari ini kita akan membongkar rahasia di balik mesin otak yang unik ini. Psikolog terkenal Dr. Edward Hallowell punya perumpamaan keren. ADHD itu seperti memiliki mesin Ferrari di otakmu, tapi hanya dibekali rem sepeda kayu. Kamu punya tenaga luar biasa untuk berpikir dan berkreasi, tapi sistem kontrolmu seringkali kewalahan untuk berhenti atau berbelok tepat waktu. ADHD bukan cuma satu jenis. Ada 3 tipe utama. Inatentif bagi si pelamun, hiperaktif impulsif bagi si motor yang tak bisa diam, dan tipe kombinasi. Inilah alasan kenapa ADHD-mu mungkin sangat berbeda dari ADHD temanmu. Rahasianya ada pada neurotransmitter bernama dopamin. Pada otak ADHD, dopamin seringkali kurang atau tidak diproses dengan efisien. Bayangkan dopamin adalah bahan bakar motivasi. Tanpa itu, tugas yang membosankan terasa seperti mendaki gunung tanpa oksigen. Otak ADHD sangat sensitif terhadap hadiah instan. Inilah kenapa mengerjakan tugas sekolah terasa menyiksa, tapi bermain game selama 5 jam terasa seperti 5 menit. Ini bukan malas, ini adalah biologi. Otak kita punya executive function di bagian prefrontal cortex. Fungsinya seperti pengatur lalu lintas udara. Pada ADHD, pengatur ini seringkali tertidur atau bingung menentukan pesawat mana yang harus mendarat duluan. Akibatnya, kekacauan prioritas. Otak tipikal bisa menyaring kebisingan latar belakang. Tapi otak ADHD, semua informasi masuk sekaligus. Suara kipas angin bisa terdengar sekeras suara orang berbicara. Melelahkan, bukan? Fun fact, ada teori hunter versus farmer. Dulu, sifat ADHD sangat berguna bagi pemburu yang harus waspada pada setiap gerakan di semak-semak. Masalahnya, dunia modern kita dirancang untuk para petani yang harus duduk diam dan menunggu tanaman tumbuh. Meski sulit fokus, otak ADHD bisa mengalami hyperfokus. Saat menemukan sesuatu yang menarik, mereka bisa masuk ke zona mendalam di mana waktu seolah berhenti. Ini adalah kekuatan super jika diarahkan ke hal yang tepat. Kenapa ADHD pada perempuan sering terlewat? Karena mereka seringkali tidak menunjukkan gejala hiperaktif fisik. Mereka mungkin terlihat tenang di luar, tapi di dalam, pikiran mereka sedang balapan Formula 1. Banyak orang dengan ADHD melakukan masking. Mereka berusaha keras terlihat normal dengan meniru perilaku orang lain. Ini sangat menguras energi dan bisa menyebabkan kelelahan mental yang luar biasa di akhir hari. ADHD tidak hilang saat kita dewasa, ia hanya berubah bentuk. Hiperaktivitas fisik berubah menjadi kegelisahan internal atau kecemasan. Mengelola tagihan dan jadwal kerja menjadi tantangan harian yang berat. ADHD sangat menurun secara genetik. Jika kamu memilikinya, kemungkinan besar salah satu orang tuamu atau saudaramu juga memilikinya. Ini bukan karena pola asuh yang salah, ini adalah kode yang tertulis di DNA-mu. Bukan cuma soal fokus, ADHD juga soal emosi. Perasaan bisa terasa jauh lebih intens. Marah yang meledak-ledak atau kesedihan yang mendalam bisa muncul hanya karena hal kecil. Ini disebut disregulasi emosional. Anak-anak ADHD sering disebut anak anggrek. Jika lingkungannya salah, mereka sulit tumbuh. Tapi di lingkungan yang tepat, dengan dukungan yang pas, mereka bisa menjadi bunga yang paling indah dan unik di taman. Ada trik unik bernama body doubling. Terkadang, hanya dengan adanya orang lain di ruangan yang sama, otak ADHD merasa lebih mudah untuk tetap mengerjakan tugas. Sederhana, tapi sangat efektif.
Karena konsep waktu seringkali abstrak bagi ADHD, alat bantu visual sangat membantu. Timer, papan tulis, dan pengingat di ponsel adalah rem tambahan untuk mesin Ferrari di otakmu. Kabar baiknya, otak kita plastik. Dengan latihan, pola makan yang tepat, dan mungkin bantuan medis jika diperlukan, kita bisa membangun jalur-jalur baru di otak untuk membantu sistem kontrol kita bekerja lebih baik. Jadi, jika kamu atau orang yang kamu kenal punya ADHD, ingatlah, ini bukan cacat. Ini adalah perbedaan cara kerja. Dunia butuh pemikir yang out of the box seperti kamu untuk melihat apa yang orang lain lewatkan. ADHD-mu mungkin bukan ADHD-ku, tapi itulah yang membuat spektrum manusia begitu luar biasa. Teruslah bereksplorasi dengan mesin Ferrari-mu, dan sampai jumpa di video sains berikutnya. Jangan lupa subscribe ya!